Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu-batu sesembahan. Makna dari ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, adalah kita sebagai pemimpin rumah tangga harus menjaga istri dan anak-anak kita supaya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh istri dan anak, maka kepala rumah tangga juga bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu bentuk dari berbagai macam perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terpenting adalah masalah sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba besok pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa in sholahat sholahas lahu sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Apabila sholatnya itu bagus, maka seluruh amal ibadahnya dianggap bagus, dan apabila sholatnya itu tidak bagus atau jelek, maka semua amal ibadahnya itu dianggap jelek. Mengapa demikian? Karena begitu pentingnya melaksanakan sholat ini. Apa bukti dari bahwa di antara perintah Allah itu adalah sholat yang terpenting? Yang pertama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima perintah sholat langsung bertemu dengan Allah, tidak melalui wahyu, yaitu yang dikenal dengan Isra Mi'raj. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 1 diterangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini bukti yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam melaksanakan sholat, suruh ajari ketika usia sejak dini, yakni 7 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu itu untuk melakukan sholat ketika usia 7 tahun. Kemudian dilanjutkan wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji. Kemudian pukullah ketika usia 10 tahun kalau dia tidak sholat. Setelah itu juga pisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan. Kemudian bukti yang ketiga, tidak ada dispensasi bagi yang tidak melakukan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin." Kerjakanlah sholat itu dalam keadaan berdiri, apabila tidak mampu dalam keadaan duduk, dan apabila tidak mampu lagi dalam keadaan berbaring. Sedangkan perintah zakat, haji itu hanya bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak ada perintah untuk berhaji dan berzakat. Kemudian bukti yang keempat bahwa sholat ini sangat penting, yaitu dalam wasiat Nabi sebelum meninggal. Di antara beberapa wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sholah wa ma malakat aimanukum. Jagalah sholat dan budak-budakmu yang ada di rumah. Ini dari pentingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebelum akhir hayatnya untuk melaksanakan dan menjaga sholat. Kemudian bukti yang kelima bahwa Rasulullah SAW menekankan betapa pentingnya pelaksanaan sholat ini. Rasulullah bersabda, Inna bainar rajuli
wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya perbedaan seseorang muslim antara dengan yang lain, yaitu dengan orang yang syirik dan kufur, adalah meninggalkan sholat. Oleh karena itulah, mari kita kerjakan sholat ini dengan baik. Dalam hadis lain Rasulullah juga menjelaskan, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama, katanya Rasulullah SAW. Barang siapa yang melaksanakan sholat, berarti dia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia menghancurkan agama. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taha ayat 132, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabar dalam memerintahkan dalam sholat itu. La nas'aluka rizqan, kami, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak minta rizki kepadamu, nahnu narzuquk, melainkan aku yang memberi rizki kepadamu, wal aqibatu lit-taqwa, karena yang menyebabkan ketakwaan. Oleh karena itulah, kalau kita sudah melaksanakan perintah Allah khususnya sholat ini, maka kita ini akan dicatat sebagai orang-orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita bertakwa kepada Allah, maka seluruh permasalahan kita akan selalu ada keluarnya, dan bahkan akan diberikan rizki dari yang tidak disangka-sangka. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, istri kita semuanya, dan anak-anak kita menjadi orang yang ahli sholat, karena ini pertama yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sholat ini, dengan kita menekuni sholat, segala permasalahan hidup selalu akan diberi jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.